Pada episode sebelumnya Satria Balok bersiap untuk membebaskan Mahaguru Matrix. Akan tetapi, rencana itu sempat digagalkan oleh monster desimal merah yang telah berhasil menculik satu-satunya putri kesayangan Raja Limit yaitu Putri Limas. Rencana yang digagalkan oleh monster desimal merah membuat Raja Limit berpikir keras untuk mencari solusi agar pembebasan Mahaguru Matrix dan Putri Limas dapat berjalan lancar. Hingga akhirnya Raja Limit untuk memutuskan memanggil kembali Satria Balok. Wahai Satria Balok, penculikan Putri Limas membuat rencana yang telah kita susun mengalami perubahan. Mohon ampun, Paduka Raja. Perubahan seperti apa yang Paduka Raja inginkan? Untuk menjaga keluarga di istana ini, engkau harus membawa pasukan wanita paling banyak 30 pasukan. Mohon izin kembali, Paduka. Apakah jumlah pasukan serta persediaan senjata maksimal masih sama seperti rencana awal? Betul, Satria Balok. Dalam pembebasan Mahaguru Matrix dan Putri Limas ini, engkau harus membawa pasukan yang maksimal, yaitu pasukan wanita dan pasukan pria. Aku ingin mengetahui rencana yang kamu susun itu, berapa jumlah maksimal pasukan yang dapat engkau bawa, wahai Satria Balok? Baik, Paduka Raja. Hamba akan menghitung jumlah pasukan semaksimal mungkin yang akan kita bawa untuk membebaskan Mahaguru Matrix dan Putri Limas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu lagi dengan kami di channel Matematika Happy. Pada video kali ini kita akan membahas episode ketiga atau episode terakhir dari program Linear The Movie, dimana pada episode ini kita akan menentukan nilai optimum dari soal cerita. Bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum ini? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Langkah pertama, kita harus menentukan variabel X dan Y. Langkah kedua, kita buat tabel bantu dan kita isikan sesuai dengan kriteria. Kemudian langkah ketiga, kita akan membuat model matematika. Dan kemudian kita masuk ke langkah keempat. Apa itu langkah keempat? Langkah keempat kita akan menentukan titik potong, di mana titik potong ini gunanya untuk menggambar grafik atau daerah penyelesaian dari model matematika yang kita buat. Nah, sesudah daerahnya kita buat, kita masuk ke langkah kelima, yaitu kita akan menentukan titik pojok. Titik pojok itu adalah titik sudut. Jadi titik pojok sama aja titik sudut dari daerah penyelesaian yang sudah kita tentukan pada langkah keempat. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membuat atau mencari nilai optimum. Ingat, nilai optimum itu ada dua, bisa maksimum, bisa juga minimum. Nah, inilah sekilas 6 langkah untuk membuat model untuk menentukan nilai optimum dari soal cerita. Kita langsung ke studi kasus yang ada di episode ketiga program Linear The Movie.
studi kasusnya ini hampir sama di episode sebelumnya. Untuk pembahasan lebih detail bisa melihat kembali atau mempelajari kembali episode kedua, link sudah kami sertakan di deskripsi. Oke, kita ulangi. Untuk kerajaan Sigma mempunyai dua jenis pasukan, yaitu pasukan pria dan pasukan wanita. Semua pasukannya berjumlah 70, artinya maksimal pasukan wanitanya adalah wanita dan pria adalah 70. Sedangkan setiap pasukan pria ini dibekali dengan dua jenis senjata. Sedangkan pasukan wanita dibekali hanya satu jenis senjata. Dalam gudang senjata, kerajaan Sigma tinggal menyisakan 100 senjata yang siap pakai. Nah, ini yang sudah saya lingkari, ini adalah hal-hal yang penting. Kemudian untuk tambahannya di episode ketiga program Nina the Movie ini, ternyata jumlah pasukan wanita paling banyak yang dapat dibawa untuk membebaskan tokoh dalam cerita tersebut hanya 30 orang. Jadi ada batasan terbaru, yaitu pasukan wanita terbanyak hanya 30 orang. Nah, pertanyaannya, tentukan jumlah maksimal yang dapat dibawa. Artinya pasukan yang dapat dibawa itu berapa jumlah maksimalnya. Oke, kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Di kasus senjata ini. Nah, tambahannya di sini kita lihat, tambahannya di episode ketiga ini, ternyata ini saya beri kotak, jumlah pasukan wanita paling banyak yang dapat dibawa adalah 30 orang. Jadi Raja Limit masih memberikan batasan kepada Satria Balok jika diperbolehkan hanya membawa pasukan wanita paling banyak 30 orang. Nah, karena pasukan wanita ini adalah Y, nah jadi kita bisa menuliskan Y paling banyak berarti kurang dari atau sama dengan 30. Jadi kalau pasukan wanitanya di bawah 25 boleh, 30 boleh. Yang tidak boleh adalah kalau dia melebihi 30. Kemudian jangan lupa juga, ini saya tulis lagi, karena ini mengatakan jumlah, maka X nya ini dan Y nya harus lebih dari atau sama dengan 0, karena jumlah itu tidak mungkin dia negatif. Kalau 0 boleh, tapi kalau negatif tidak boleh. Nah, inilah model matematikanya seperti ini. Nah, perlu diingat lagi, ada yang dinamakan fungsi objektif. Apa itu fungsi objektif? Fungsi yang akan kita cari atau kita akan menentukan nilai maksimum atau nilai optimumnya. Fungsi objektifnya di sini apa? Yang diminta studi kasus ini itu jumlah pasukannya itu maksimal berapa. Nah, ini kalau kita mau mencari fungsi objektif, perhatikan permintaan yang ada di soal. Karena jumlah pasukan wanita dan pria kita tulis X ditambah dengan Y. Nah, inilah fungsi objektifnya, X ditambah Y. Ini langkah ketiga sudah kita buat, kita susun model matematika. Sekarang kita masuk ke langkah keempat. Nah, bagaimana kita akan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, dan serta kita menggambar daerah penyelesaiannya. Oke, ini kita gunakan cara cepat. Pertama, 2X ditambah dengan Y kurang dari atau sama dengan 100.
kita buat X nya 0 dan Y nya 0, seperti ini. Nah, kalau 0, artinya X nya kita hapus seperti ini. Ternyata menghasilkan Y nya 100. Atau kita tulis 2X ditambah Y, kita ganti tandanya sama dengan 100. Nah, kemudian karena X nya dibuat 0, maka kita tinggal hapus saja 2X nya, kita hapus seperti ini. Nah, hasilnya Y nya 100. Begitu sebaliknya, jika kita membuat Y nya 0, berarti Y nya kita hapus seperti ini. Nah, lihat 2X sama dengan 100, ini masih dalam bentuk 2X. Jadi X nya sama dengan 100 dibagi 2, atau X nya sama dengan 50. Kita tulis 50, X nya 50, Y nya 0. Dan kita gambar 0,100, misalkan dia di sini 100, kemudian 50, misalkan dia di sini kali 50 nya, dan kita tarik garis. Ingat, menarik garisnya adalah garisnya tidak putus-putus. Kenapa? Karena tandanya ini kurang dari atau sama dengan. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan arsir. Mana yang diarsir? Perhatikan tandanya. Tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, seperti ini. Kalau dibuat panah, berarti panahnya ke arah kiri. Kemudian kita masuk ke ketidaksamaan yang kedua, X ditambah dengan Y. Nah, tandanya kita ubah ke sama dengan 70. Kita akan menggambar grafik ini, Y kurang dari atau sama dengan 30. Gambarnya seperti apa? Kita letakkan angka 30 tentunya pada sumbu Y, angka 30 dia di sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, seperti ini. Kemudian mana daerah penyelesaiannya? Tentunya dia maksimalnya ya, atau kurang dari. Kalau Y kurang dari itu yang sebelah kiri. Mohon maaf, sebelah bawah yang kita hapus atau yang kita arsir. Nah, sekarang kalau yang X lebih dari atau sama dengan 0 dan juga Y lebih dari atau sama dengan 0, tentunya sebelah ini sumbu Y, sebelah kanan yang kita arsir. Kita sudah menggambar semua pertidaksamaannya. Sekarang kita tentukan mana yang merupakan daerah penyelesaiannya. Ya, daerah penyelesaian tentunya yang diarsir oleh keempat grafik yang sudah ada. Ini kita lihat ada warna merah, biru, hijau, sama hitam. Daerahnya adalah ini, yang berbentuk menyerupai trapesium. Nah, ini saya arsir daerah warna kuning. Ini saya kasih keterangan. Keterangannya di sini dia adalah DHP, daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini yang warna kuning ya, daerah himpunan penyelesaian. Ini daerah himpunan penyelesaiannya berbentuk menyerupai trapesium. Oke, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya kita lihat langkah ke-5, yaitu kita menentukan titik pojok dengan cara eliminasi dan substitusi. Kita akan tentukan titik pojoknya. Karena ini bentuknya menyerupai trapesium, jadi ada 4. Ini kita misalkan titik yang paling mudah, titik O.
kemudian kita geser ke atas ya, ini titik A, kemudian kita geser ke kanan titik B, kemudian kita geser ke bawah, ini titik C. Jadi ada 4 titik pojoknya, kemudian titik pojoknya kita data. Pertama titik O, jelas kita lihat ini titik O, titiknya adalah koordinatnya 0,0, sedangkan titik A ini kita lihat koordinatnya di sini, koordinatnya adalah 0,30. Nah sekarang titik B, masalahnya titik B. Nah titik B ini kita tidak tahu titiknya itu koordinatnya berapa. Nah ini kita akan cari titik B, dicari. Sekarang titik C, kita lihat untuk titik C, lihat koordinatnya di sini di angka 50 pada sumbu X, artinya titik C koordinatnya 50,0. Nah kita akan mencari titik B. Bagaimana cara mencari titik B nya? Titik B itu merupakan perpotongan antara dua grafik seperti ini. Nah grafik ini adalah grafik Y kurang dari atau sama dengan 30, sedangkan grafik yang satunya, grafik yang warna biru ini adalah grafik dari 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 100. Nah untuk mencarinya kita tinggal mensubstitusi aja ya. Jadi 2X ditambah Y sama dengan 100, ini kita buat tandanya sama dengan 100. Kemudian ini kita anggap Y kurang dari atau sama dengan 30, artinya Y nya sama dengan 30. Jadi disubstitusi aja, 2X ditambah Y nya kita ganti dengan 30 sama dengan 100 seperti ini. Jadi 2X sama dengan 100 dikurangi dengan 30, jadi 2X sama dengan 70. Kita temukan X nya sama dengan 70, kita bagi 2, 35. Kemudian kita gabung ya. Kalau kita gabung, kita temukan X nya 35 dan Y nya 30. Kita masukkan titik B 35,30. Nah inilah cara mencari titik pojok yang merupakan titik potong dua grafik. Saya singkat titik potong dua grafik. Nah kemudian kita masuk ke langkah ke-6. Kita akan menentukan nilai optimum. Di sini sudah kita data semua dari titik O, A, B, dan C sudah kita temukan. Sekarang kita masukkan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya yaitu X ditambah Y. Kita mulai untuk titik O 0,0, artinya X nya 0, Y nya juga 0. Jadi kita tulis 0 tambah 0, nilainya berapa? 0. Perhatikan yang diminta di soal tadi adalah jumlah pasukan maksimum. Nah ini dia mengatakan maksimum, berarti kita cari dari 4 nilai yang sudah kita temukan mana nilainya yang maksimum. 0, 30, 65, dan 50. Jelas nilai maksimalnya adalah 65. Jadi kita bisa menyimpulkan jumlah maksimum pasukan adalah 65 orang. Nah dengan perinciannya pasukan pria, nah pasukan prianya yang di bawah berapa? Nah kalau mencari perinciannya perhatikan titiknya.
Oh, 65 itu ketika titik pojoknya adalah titik B, 35,30. Artinya X-nya tadi pasukan prianya, ini untuk X, dan Y-nya itu untuk pasukan wanita. Jadi pasukan prianya ada 35, kemudian pasukan wanitanya adalah 30. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, untuk jumlah pasukan maksimum yang dapat dibawa adalah 65 orang. Nah, 65 orang ini kalau diperinci, 35 itu pasukan pria dan 30 ini pasukan wanita. Oke, kita sudah bisa menemukan jumlah pasukan maksimum yang dapat dibawa. Sekian untuk episode ketiga sekaligus menutup dari program Linear The Movie. Untuk kelanjutan ceritanya bisa disimak setelah video penjelasan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat cerita, pasukan pria yang berjumlah 35 orang berhasil membebaskan Mahaguru Matrix. Begitu pula pasukan wanita yang berjumlah 30 orang berhasil menyelamatkan Putri Limas. Apakah yang terjadi dengan monster desimal merah, monster desimal hijau? Bangun nak, woi, bangun. Tidur aja. Semua berawal dari mimpi. Sekian, dan terima kasih. Filme wis rampung, Jon. Rasa medeni kaya ngono. Wis direwangi, raiku dicat abang, awakku yo dicat abang. Ben anak bojo ora kenal karo aku, ben ora isen kabeh keluargaku. Malah jebule filme endinge kaya ngene